Tianxing. Aku tahu ini tidak boleh sembrono. Tapi Tuan Bai pernah menjadi komandan militer Wiwen Tiangwan. Bahkan suatu hari. Semua adalah teman kita. Dengan Mingyu menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bukankah itu Raja Dewa Yueyin? Dia luar biasa. Tapi kita. Tunggu. Patriark, apa yang kamu lakukan begitu megah? Xiao Yu sudah bersembunyi di belakang Qin Yichen. Tampak sangat takut pada kehidupan. Dan bahkan lebih takut dengan pasukan tragis dan agung puluhan juta di depannya. Ke Tiangxuan, yang sedang menyeka air matanya, tiba-tiba membeku. Dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, Tianxing. Tak perlu dikatakan lagi. Kami tahu bahwa sebagian besar dilakukan oleh Raja Dewa Bulan Yin. Raja Dewa adalah Raja Dewa. Kawanan semut bisa menelan gajah. Petik 2. Bum bum bum. Merayu. Berdiri di antrean. Tragedi dimainkan. Dan tanduk tragedi ditiup. Qin Yichen gemetar. Ini bukan sambutan. Ini pemakaman. Saudaraku Wensan. Apa yang kamu katakan kamu lakukan ketika kamu berjalan begitu cepat? Tanda seru. Qin Yichen sepertinya menyadari masalahnya. Drummer di sana. Hentikan. Musik berhenti untukku. Qin Yichen menghela nafas sampai banyak dewa dan jenderal sebelum medan perang meletakkan tanduk mereka. Sejujurnya, pemandangannya cukup bagus dan sangat mengharukan. Tapi, Brother Stargazer baru saja kehilangan satu lengan, dan dia tidak sekarat. Begitulah cara Bai Guanxing mengeluh tentang Xiao Yu pada saat itu, dan Qin Yichen dapat memahami suasana hati Xiao Yu pada saat itu. Tidak mati. Tanda seru. Tapi kata-kata ini mengejutkan Ke Tiangxuan. Bahkan lebih dari itu dewa akan memegang stick drum. Wajahnya terpana. Dia merasa bahwa dia bisa memainkan musik drum yang ceria. Tidak mati. Qin Yichen melindungi Xiao Yu, tetapi merasa bahwa upacara penyambutan pertama Xiao Yu gagal. Saudara Stargazer kehilangan lengannya dan diracuni oleh mayat Sabi. Dia pergi ke klan Huaxu untuk menyembuhkan dan mari kita kembali dulu. Begitu dia mengatakan ini, air mata Ke Tiangxuan tidak menetes, dan bendera pertempuran hitam dan putih yang serius juga dibuang, dan Feng Nianwu memeluk dan bersorak di tempat. Tidak mati. Ada baiknya jika tidak mati. Ada baiknya jika tidak mati. Aku baru saja berkata, Tuan Bai memiliki kehidupan yang besar dan bakat yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mati? Ke Tiangxuan mengangkat kepalanya dan tertawa liar untuk waktu yang lama, sebelum tiba-tiba menghentikan tawa, lebih seperti memikirkan sesuatu, dan berjalan ke Ke Wensan dengan wajah suram. Bentak. Dengan tamparan, helm Ke Wensan terlempar. Biarkan Anda berbohong tentang situasi militer. Ke Yu Heng juga berjalan dengan tegas. Bentak. Biarkan Anda menakut-nakuti kami. Dari tamparan pertama, Ke Wensan yang menamparkan helmnya menutupi wajahnya, ingin menangis tanpa air mata. Tianxing kembali. Jelas hal yang baik. Mengapa selalu dia yang terluka? Qin Yichen menatap matanya dan menyatakan simpati, tetapi dia masih ingin mengatakan, pantas mendapatkannya. Saat itu, Ke Wensan sangat gembira saat melihatnya. Sebelum dia bisa berbicara, dia terbang langsung ke Wen Tiangwan. Leluhur sudah tenang, dan jika kamu mengalahkan Wensan lagi, kamu akan dipukul bodoh. Putri Wenqing mengikuti Qin Yichen, meringis, dan Ke Wensan menemukan bahwa Sister Wenqing benar-benar memegang lengan Tianxing. Itu, leluhur, memberimu pengantar yang bagus. Qin Yichen berbalik, dan Xiao Yu menundukkan kepalanya karena malu. Adik peri Chang'e, Xiao Yu, kamu, seharusnya mendengarnya. Ketika Ke Tiangxuan mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti tatapan mereka dan melihat sepasang telinga kelinci yang tampak meringkuk karena rasa malu, dan tiba-tiba ledakan ekstasi. Yutu, kamu adalah kelinci giok di sebelah peri Chang'e. Little Jade Demon Emperor. Aku adalah keturunan dari 10 cabang Feng Clan. Feng Nianwu dan orang banyak bahkan lebih heboh ada catatan ras manusia tentang periode sejarah ini. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa kelinci putih kecil yang bersarang di pelukan peri Chang'e kini langsing dan telah menjadi kaisar iblis. Xiao Yu Senior. Selamat datang. Cepatlah, tolong. Hei, meskipun tidak ada sikap peri, Nona Xiao Yu sangat halus dan berdebu. Kamu bisa membayangkan betapa cantiknya peri. Untuk kedatangan Xiao Yu, Wen Tiangwan sangat disambut. Ke Tiangxuan bahkan tertawa dan tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga kali ini. Ketika saya keluar, di mana saya mengambil kelinci putih kecil, jelas bahwa saya membawa kembali kaisar iblis yang kuat. Ah, Anda adalah kakek dari saudara Tianxing. Ke Tiangxuan tersanjung untuk sementara waktu, dan Yutu mengenal dirinya sendiri. Sanseng beruntung. Junior Ke Tiangxuan, saya telah melihat Yutu. Tetapi saya melihat Xiao Yu bersembunyi di belakang Qin Yichen, memegangi lengan bajunya, dan menjulurkan kepalanya. Baiklah. Anda adalah kakek dari saudari Wenxing, dan saudari Wenxing dan saudara Tianxing adalah suami dan istri. Jadi Xiao Yu harus menelepon Anda juga. Kakek Tiangxuan.
Xiao Yu hanya mengikuti kata-kata Qian Kun. Dia harus sopan kemanapun dia pergi. Tapi dia tidak berharap untuk menakut-nakuti Ke Tiangxuan menjadi berkedut. Hati Dewa Alam Kaisar hampir runtuh. Sedikit, Nona Xiao Yu. Ini sama sekali tidak mungkin. Ke Tiangxuan tercengang. Biarkan Yutu menghormatinya sebagai kakeknya. Lelucon apa? Dalam hal kekuatan dan kualifikasi, pada titik mana dia tidak harus melihat ke Yutu? Namun, Xiao Yu masih terlihat bingung. Tapi, bukankah kamu adalah kakek dari saudara Tianxing? Ke Tiangxuan gemetar. Dan pada saat yang sama dia merasa tidak berdaya terhadap Qin Yichen. Anak ini, dan putra Baize disebut saudara laki-laki, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menyanjung putra Baize. Kali ini sama saja, Yutu dibawa ke Wen Tiangwan, dan dia membuka mulut dan menutup mulutnya untuk memanggil saudaranya Tianxing. Namun di balik ketidakberdayaan ini, Ke Tiangxuan sangat bangga dengan Qin Yichen. Melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa disebut saudara bagi putra Baize? Gadis Xiao Yu, kamu tidak perlu begitu sopan. Ketika kamu datang ke Wen Tiangwan, kamu akan diperlakukan seperti rumahmu sendiri. Ayo, silakan masuk. Selama Nona Xiao Yu senang, dia bisa memanggil generasi muda apa saja. Ke Tiangxuan memimpin jalan, tetapi berbalik untuk melihat puluhan juta pasukan, dan menyadari bahwa itu kacau hanya karena dia terlalu peduli. Oke, Tuan Bai baik-baik saja. Semua tentara dibubarkan. Tidak. Untuk merayakan kembalinya Nona Xiao Yu dan Setan Kaisar Bulan, hari ini, beri hadiah kepada 3 pasukan. Bunuh binatang buas itu dan minum anggurnya. Jenderal Feng itu perkasa. Puluhan juta pasukan segera memberikan dukungan yang melambangkan kesedihan dan bahkan pemakaman. Dan seluruh Wen Tianpas dipenuhi dengan suasana yang ceria. Tanya di istana, dorong cangkir dan ganti. Ling Ding, yang juga jarang peminum, sedang mabuk, dan dia sepertinya akrab dengan Yao Yuekong, Kaisar Iblis Yuekong. Apakah semua yang ada di rumah telah diambil kembali? Yao Yuekong juga jarang minum banyak. Atau sangat jarang bagi banyak orang kuat untuk tidak menolak anggur suci dan tenggorokan api dengan kekuatan ilahi. Ambil semuanya kembali. Cegukan gelombang ambil saja kembali. Mulai sekarang, Wen Tiangwan akan menjadi rumahmu. Ke Yuheng mengedipkan mata diam-diam dari samping. Nah, Taois Yuekong, kamu kembali terlalu cepat kali ini. Istana Dao Bulan Iblis belum selesai. Dan semua jenderal harus berlatih. Mengapa kamu tidak pergi ke Istana Dao cucu perempuan Wenwan untuk beristirahat? Ke Wenwan, yang berada di meja sebelah, segera tersipu dan menundukkan kepalanya. Tetapi dia menyelinap ke arah Yao Yuekong dengan tatapannya. Dan yang terakhir bangun dalam sekejap. Kemudian saya melihat Yao Yuekong tersandung. Tidak perlu. Saya bisa tidur dengan saudara Guanxing.